Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasulah ba'da. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazina tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yughfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa atbihi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khulqin nasa bi khulqin hasanin. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, di mana memberikan kita nikmat bahwa kita bisa berkumpul melaksanakan salat Jumat yang dirahmati Allah dan diberkahi oleh Allah. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti hingga akhir zaman, untuk senantiasa kita harus berselawat kepada beliau. Karena apa? Semoga kita mendapatkan syafaat di beliau di akhir kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menasihati takwa dalam setiap khutbahnya, maka khatib pun akan mengikuti sunnah beliau. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, berusaha menjalani perintah-perintahnya dengan penuh cinta dan tidak asal gugur kewajiban baginya, berusaha meninggalkan segala larang-larangannya juga dengan penuh cinta meski sebenarnya nafsu sangat menginginkannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berdoa dalam pembukaan tulisannya dalam kitab Al-Wabil, dalam kitab Wabil Usul Sahih yang wa in yaj'al lakum mimman idza an'ama alaihi syukur wa idza badala wa idza badalai sabr wa iz hablal istighfar, yang artinya semoga Allah menjadikan Anda sekalian orang-orang yang jika diberi nikmat bersyukur, dan jika diberikan musibah bersabar, dan jika bertaubat, dan jika berbuat dosa dia bertaubat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya, lanjut beliau, merupakan kunci kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam menjalani hidup, seseorang tidak akan lepas dari tiga kondisi ini. Pertama, saat Allah memberikannya nikmat sifatnya tidak tetap, bisa bertambah dan bisa musnah. Tali pengikatnya adalah syukur. Dan syukur berwujud dalam tiga hal: pengangkutan dalam hati, mensyukuri, dan membicarakan yang
Wah, nikmat itu dari Allah dengan lisan. Kemudian menggunakan nikmat dalam berbagai aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar saat ditimpa musibah. Musibah adalah ujian bagi kesabaran. Oleh karenanya, saat tertimpa musibah, kita wajib bersabar. Sebab sabar berwujud dalam 3 hal. Menjaga hati agar tidak marah pada ketaatan Allah Subhanahu wa taala, menahan lisan jangan sampai mengeluh dan protes, dan yang ketiga, menahan anggota tubuh agar tidak mengekspresikan kemarahan dan ketidakrelaan secara berlebihan dan melanggar syariat Islam. Dengan sabar, musibah akan berubah menjadi berkah dan mendatangkan hikmah. Ketiga, jika berbuat dosa, segera bertaubat dan beristighfar. Taubat dan istighfar adalah wujud cinta dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada atas hamba-hambanya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada diri seseorang, Allah akan bukakan pintu taubat padanya. Penyesalan, rasa hina dan perasaan tak pantas di hadapan Allah, lalu semua itu akan diikuti dengan memanjat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan musibah, keduanya adalah ujian bagi kita. Nikmat merupakan ujian bagi kesyukuran, dan musibah adalah ujian bagi kesabaran. Keduanya juga merupakan ujian bagi udbiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udbiyah atau penghambat kepada Allah senantiasa dilakukan saat senang maupun susah, saat sempit maupun lapang, saat diberi nikmat maupun tertimpa musibah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat diberi nikmat semestinya udbiyah lebih meningkat, bukan malam terlena dengan karunia lalu melupakan Allah yang telah memberikannya. Saat diberi musibah, udbiyah juga harus ditambah demi mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka malah berputus asa dan merasa tidak ada gunanya beribadah kepadanya. Menghambat dan ketaatan juga wajib bagi sesuatu yang disukai maupun yang tidak disukai. Kebanyakan manusia hanya suka melaksanakan syariat yang mereka sukai, tapi mudah meninggalkan apa yang mereka tidak sukai atau benci. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat seorang wanita misalnya dikaruniai penyakit, dia begitu bersyukur dengan syariat hijab dan rajin memakai hijab. Ada manfaatnya yang dia peroleh dari hijab. Namun tak kala Allah mensembuhkan penyakitnya dan Allah berikan kulitnya yang halus padanya, dia pun menjadi benci dengan hijabnya, lalu mengumbarkan aurat-auratnya kepada siapapun di muka bumi ini. Dia pun berpikir, untuk apa Allah memberikan kulit halus jika hanya untuk ditutup-tutupi dengan jilbab atau pakaian syar'i. Contoh lain adalah poligami. Poligami merupakan ibadah yang sunnah yang disukai pada kaum laki-laki. Dibolehkan memiliki lebih istri, dibolehkan memiliki istri lebih dari satu, menjadi ibadah yang terlihat begitu indah. Namun ibadah lanjutannya berupa bersikap adil dalam harta, tanggung jawab untuk mendidik anak-anak dan istri, menjaga hubungan baik dengan mertua yang lebih dari satu, dan bertanggung jawab rumah tangga yang berlipat dua adalah konsekuensi dan syariat poligami yang juga harus disukai pada kaum pria. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kondisi ketiga yaitu saat kita berbuat dosa. Dosa di satu sisi memang merupakan kesalahan yang bisa mendatangkan hukuman. Namun jika diikuti dengan beristighfar dan bertaubat, dosa dapat berubah menjadi penyebab kedatangannya kebaikan. Sebagian salah mengatakan ada seseorang hamba yang melakukan dosa tapi malah masuk surga, sedangkan ada seseorang hamba yang justru taat kepada Allah malah masuk neraka. Saat ditanya mengapa begitu, dia menjawab, dia berbuat dosa tapi dosa itu selalu terbayang di matanya. Ia dihinggapi rasa takut dan khawatir, selalu menangis dan menyesal, merasa sangat malu pada Rabb-Nya, merasa rendah di hadapannya, dan hatinya hancur berlebur-lebur. Saat itulah yang menjadi sebab kebahagiaan dan keberuntungannya. Dosa itu justru lebih bermanfaat daripada ketaatan sebelumnya. Berangkat dari dosa ini dan beragam ketaatan yang mengikuti, dia pun masuk surga. Dan hamba yang kedua berbuat taat tapi dia justru masuk neraka, karena menyebut-nyebut ketaatannya sombong, riya, ujub, dan terus saja seperti itu. Lalu ia berkata, saya sudah berbuat ini dan berbuat itu, dan itu menjadi penyebab kebinasaannya dan justru akan memasukkannya ke api neraka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski ketentuannya kita tidak boleh menjaga berbuat dosa terlebih dahulu agar kita seperti itu. Bisa jadi setelah kita bertaubat kepada Allah, ketika kita bertaubat dosa-dosa, justru Allah menutup hati kita dan malah terjerumus ke dalam dosa demi dosa hingga kita tidak bisa lepas darinya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita pasti tengah berada dalam salah satu dari kondisi ini. Entah di tengah diberi kenikmatan atau diberi musibah atau kondisi yang telah melaksanakan ketaatan ataupun baru saja melakukan dosa dan maksiat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sedang berada dalam kesejahteraan, ketenangan, dan kedamaian, jauh dari masalah, maka saat itulah waktu untuk bersyukur agar nikmat Allah tak hilang. Jika kita di tengah diberi musibah, maka tidak ada jalan terbaik selain jalan sabar, atau kita diberikan keduanya sekaligus. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat sekaligus musibah, maka bersyukur dan bersabar harus kita berikan kepada masing-masing pemberinya. Sungguh luar biasa keadaan orang yang beriman. Jika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, dan jika lebih baik baginya. Dan jika diberi musibah, dia bersabar, dan itu juga terbaik baginya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita sebagai mukmin yang senantiasa bersyukur dan bersabar dan beristighfar kepada Allah. Karena inilah jalan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal asr innal insana labil khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوة. اللهم أزدنا حق وارزقنا اجتنابه وأرنا باطل وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا سبحانك ربي ذاتي عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقيموا الصلاة. Tidak selesai cukup kita.